Ini red bean tapi warnanya kayak ungu ya. Let's go, let's go. Xie. Video ini adalah cuplikan dari keseruan part 1, makan-makan dan jalan-jalan keliling kampus CCNU bareng Bobo di mobil. Buat yang belum nonton part 1-nya, jangan lupa untuk nonton part 1-nya ya setelah ini, supaya bisa nonton full keseruannya bareng Bobo di mobil. Itu berarti karena dikasih kehangatan ya, Ceh? Iya, harus dikasih kehangatan, kalau nggak dia error. Sama kayak manusia juga ya? Lovebirds lagi main-main ke kampus CCNU nih. Sekarang lagi di akhir musim dingin nih. Makanya udah mulai tumbuh bunga-bunga yang namanya Meihua. Ini aku juga sempat ada record sebuah bunga yang mirip banget sama selada gak sih? Kita udah nyampe di dorm anak Ita. Gimana Ceh so far keliling CCNU? Besar kampusnya. Terus senang sih lihat anak-anaknya. Anak-anaknya happy kelihatan. Kalau dibanding sama univ sebelumnya yang udah pernah Cece kunjungin, apa bedanya? Kehidupan berjalan dengan lebih slow di sini ya, lebih santai dibandingin sama yang kayak kampus-kampus yang ranking. Kalau di sini ya normal kehidupannya, orang-orangnya lebih happy lah. Sekarang kan belajar nggak harus duduk di bangku kuliah. Sekarang informasi itu bisa didapat dengan lebih mudah kan. Kalau dulu mungkin orang harus baca buku, harus dengerin dosen. Sekarang itu informasi banyak lewat aplikasi, lewat internet gitu. Jadi I prefer yang lebih santai, yang bisa sambil menikmati hidup. Ya, yang penting kita bisa belajar dimanapun kita berada ya. Iya, exactly. Terus kayak China juga banyak banget museum, dan museumnya tuh benar-benar daging banget informasinya, bukan cuma kayak diorama, tapi benar-benar diceritain step by stepnya. Jadi seru sih belajar dengan cara seperti itu. Mantap. Halo Cece sama Koko. Hai Vira. Aku pengen nanya dong, lebih ke minta kesan dan pesan setelah keliling di CCNU. Apa bedanya sama kampus di Indo? Kampus di Indonesia. Waduh, ini Alvin susah jawabnya dong. Gimana tuh kalau Koko? Susah. Kalau di sini yang mengagetkan adalah perpustakaannya sih ya. Karena parkirannya tuh benar-benar paling numpuk dari semua gedung yang ada, even lebih crowded daripada parkiran dormitory. Jadi perpustakaan itu benar-benar seramai itu di China. Orang-orang tuh pada demen banget belajar, padahal ini adalah hari pertama kuliah gitu. Jadi kayak yang harusnya lo masih bisa santai kan, tapi ngapain gitu loh hari pertama kuliah udah nongkrong di perpustakaan. Ambis banget ya. Iya, itu sih. Tapi itu mungkin juga sesuatu yang positif yang bisa buat kita berkaca ya. Kenapa mereka bisa semaju ini, dari yang tadinya negara jauh lebih miskin dari kita, tapi sekarang bisa jauh lebih makmur dari kita. Ya inilah perbedaannya. Kalau misalnya mau makmur ya contohlah apa yang mereka lakukan dari muda. Yang lagi kuliah di China, kuliah baik-baik ya dek ya. Lulus yang benar, jangan sampai kebanyakan bolosnya. Karena udah ada kesempatan sekali seumur hidup seperti itu. Manfaatin betul-betul, belajar bukan hanya pelajarannya, bukan untuk mendapatkan nilai aja, tapi belajar juga dari kebiasaan-kebiasan mereka yang baik. Kita bisa keliling-keliling di China juga, lihat-lihat beda-beda. Jalan-jalan. Iya. Sambil jalan-jalan jangan hanya lihat alamnya atau kulinernya, tapi juga explore museum-museumnya, karena China itu punya banyak banget museum yang cerita-ceritanya itu benar-benar sudah disusun sedemikian sistematis dan benar-benar bermanfaat untuk pelajaran. More to focus to sama yang US itu lebih ke high tech things. Jadi kalau mau pengen kerja di China, mungkin belajar yang high tech lebih penting sih. Oh, lebih ke teknologinya ya? Kalau dari aku sebenarnya lebih ke sukanya apa. Karena ketika kita mengambil jurusan itu berdasarkan apa yang market butuhkan, oke, di satu sisi mungkin lebih mudah mencari pekerjaan. Tapi kalau kita nggak suka, kita akan menjalaninya itu seperti beban. Jadi ya mungkin dikombinasikan lah sukanya apa dan ini market lagi hype-nya apa. Kayak kenapa gitu? Gabut banget ya. Jadi awalnya itu kita nyetir mobil dari Jakarta, China itu kita lewat aja, rute kelewatan doang. Karena kita sebenarnya tujuannya mau ke Eropa. Bawa mobil dari Jakarta nih, plat B nih, udah kita susurin pelan-pelan tuh, lewat Malaysia, Thailand, Laos, masuk China. Ternyata begitu masuk China, 3 bulan itu kita rasain kayak menarik sekali. Terus terlalu singkat 3 bulan, belum dapat explore banyak, baru dapat beberapa provinsi. Sehingga akhirnya kita putuskan untuk wait, ini menarik banget. China peradabannya udah dari 5.000-6.000 tahun yang lalu tuh ada semua dokumentasinya.
Jadi akhirnya kita putusin untuk balikin mobil ke Jakarta. Kita setir balik ke Jakarta dan kita balik lagi ke China, beli mobil China untuk kita explore dulu China. Baru nanti kita lanjut lagi perjalanan yang kita niatkan dari awal itu. Jadi memang China semenarik itu, bukan cuma alamnya yang luar biasa, tapi budayanya, bagaimana mereka bisa mengapresiasi berbagai macam perbedaan etnis, karena China punya 55 etnis minoritas dan itu dikasih panggung semuanya, bukannya dipaksa homogen, bukannya dipaksa semuanya harus ngeblend. Nama lo nama Tibetan nggak boleh, lo harus ganti nama Mandarin. Nama lo nama suku Tai nggak boleh gitu. Nggak ada kayak gitu-gitu, pemaksaan kayak gitu. Justru dimunculkanlah perbedaan-perbedaan itu yang menyebabkan China ya se heterogen ini. Jadi kita tertarik sekali, ternyata China bukan Han doang. Ternyata begitu masuk dari Yunnan itu udah menarik banyak suku-suku minoritas, dan itulah yang akhirnya bikin kita explore dan betah banget. Chengdu, Chengdu. Iya. Kenapa Chengdu kok rekomend? rasa enak. Pertama mungkin kita jalan-jalan di sana rasa enak. Kedua, kita bisa rasa orang kerja di sana, hidup di sana, sama cari duit di sana, juga senang mereka. Chengdu itu memang sudah bertahun-tahun berturut-turut dapat the happiest city in China. Jadi begitu kita nyampe pun kita rasa vibes orang-orangnya semuanya happy. Oh, atau karena ada panda ya, Cek? Mungkin. Jadi relax semuanya ikutan sama panda. Slow living like panda atau yang Chengdu, lain? iya. Chengdu juga. Chengdu. Oke. Oh, oke. Pecah kameraku. Ya. It's okay, it's okay. Kamera di dalam. Oh, oke. Wah, serem banget. Oke. Ya, gitu aja deh kalau gitu. Terima kasih jalan Koko. Sama-sama. Hai teman-teman, jalan-jalannya udah selesai bareng Cek Lucy dan Ko Alvin di sini. Semoga Cek Lucy sama Ko Alvin senang-senang ya keliling di CCNU tadi. Senang dong. Terima kasih. Semoga besok-besok masih bisa ketemu sama Vira, masih bisa jalan-jalan lagi. Amin. Nanti main-main lagi ke Wuhan ya. Oke, siap. Karena Wuhan gede banget kayak yang Caca bilang. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye. Itu dia teman-teman. Selesai juga ngobrol ketemu sama Cek Lucy dan Ko Alvi. Seru banget tentang mereka buat jalan-jalan di CNU. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Kalau DJI itu akan gratis ada. repair. Oh, Kaca enggak lah, aja. ini kan salah kita. Oh, oke. Tetap masih fungsional. Itu kaca aja. Yep. Let's go kita